Bismillah. Kita akan membahas yang berikutnya. Baik. Pada ayat yang sangat mudah untuk dihafal dan antum harus menghafalnya dalam pengertian setidak-tidaknya dari sekian dalil ini satu dalil inilah yang antum pegang di dalam membantah syubhat mereka yang menyatakan bahwa ayat ini ayat-ayat yang berbicara tentang larangan syirik, ayat-ayat yang membicarakan tentang mereka kaum Quraisy itu adalah orang-orang yang menyembah patung mereka itu. Lah kalau kami yang kami lakukan ini adalah sekedar menjadikan orang-orang soleh, para wali-wali Allah sebagai penghubung, sebagai wasilah. Nah, karena kami ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, kami orang-orang yang penuh dengan kesalahan kepada Allah, jauh dari Allah. Atas dasar itu kami jadikanlah orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah, para wali-wali Allah yang Allah nyatakan inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah yang memiliki kedudukan, ini yang kami lakukan. Hanya sekedar menyampaikan keinginan kami untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu terkenal dengan apa bait syair mereka itu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, dengan kedudukan Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan kami. Keinginan dalam bentuk minta jalan keluar dalam urusan yang dia sedang mengalami kesempitan padanya, menjadi penghubung yang menyampaikan keinginan mereka dalam hal mendapatkan maghfirah, mendapatkan apa? Ampunan. Oleh karena itu dilanjutkan, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dengan perantara Muhammad. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Doanya ini kepada siapa? Kepada Allah. Kami minta kepada Allah, hanya saja melalui perantara mereka. Ini apa yang ingin mereka ucapkan. Ini sangat penting untuk dikuasai jenis syubhatnya, makna syubhatnya, kemudian bantahannya. Cara membantah yang ini sama juga. Orang musyrikin Quraisy juga mereka menyatakan Latta ini orang yang saleh. Begitu juga Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra, orang-orang yang saleh. Kami ini orang-orang yang berdosa. Kami ini sibuk dengan urusan-urusan dunia, lupa kepada ibadah. Sementara itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, yang memiliki manzilah, kedudukan di sisi Allah. Atas dasar itu kami menyatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali, kata orang-orang Quraisy, sekedar mereka itu kami harapkan bisa lebih mendekatkan diri kami kepada Allah, lebih bisa mendekatkan doa kami. Doanya ini disampaikan oleh mereka. Nih, ya Allah, ini orang baik ya Allah, tolong ampuni. Nah, seolah-olah posisinya seperti itu. Lah, sama yang anda ucapkan di zaman ini persis sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Itu pun tidak bermanfaat bagi mereka. Keimanan mereka kepada Allah tidak bermanfaat bagi mereka. Ucapan tersebut tetap Allah nyatakan mereka sebagai musyrikin dan wajib diperangi, ya, dinyatakan mereka sebagai kufar min ahlin nar. Nah, sehingga ikhwani fid din azani wa iyyakum, syubhat ini sangat penting untuk diketahui makna yang mereka ucapkan. Ini selalu mereka ucapkan. Antum lihat di buku-buku yang dijual di toko-toko, ya, toko-toko buku mereka dan mereka gunakan dalam acara-acara mereka, rata-rata wasilah tawassul. Wa bi ruhi al-allama Abdul Qadir al-Jailani, wa bi ruhi al-Syekh al-Haddad, wa bi ruhi, kalau mau berdoa,
dan dengan perantara ruh Syekh Fulan, dengan perantara ruh Syekh Fulan, sebagian thariqat meningkat lagi dengan cara ditaruhnya atau dipajanglah foto-foto para aulia menurut mereka tersebut. Dengan apa? Harapan ditaruhnya foto-foto ini lebih mendatangkan para malaikat, lebih mendatangkan barokah, sehingga doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk syubhat yang sering mereka ucapkan, dan kita telah tahu bantahannya dari ayat yang sudah antum sebutkan tadi. Kemudian ikhwani fiddin, barakallahu fikum, yang berikutnya ayat yang tadi kita dengarkan bersama, yang telah disebutkan oleh sebagian antum, yaitu ulaikal ladzina yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab. Ayat ini ada kelanjutannya, dan kelanjutannya perlu untuk juga antum hafal. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, yang dijadikan sebagai wasilah oleh orang-orang musyrikin, itu adalah orang-orang yang soleh ahli ibadah. Ayat ini menyatakan ulaikal ladzina yad'un, justru mereka lah orang-orang yang kalian ibadahi dan kalian jadikan tawassul tersebut, kalian jadikan posisi mereka sebagai wasilah, penghubung, wasitah, perantara antara kalian dengan Allah. Yad'una, mereka sendirilah yang beribadah kepada Allah. Yabtaghun, mereka berharap untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah nyatakan setelah itu, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengharap rahmat Allah di dalam ibadahnya dan takut kepada azab Allah. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, dan Allah nyatakan yang melandasi ibadahnya mereka, orang-orang yang kau katakan mereka sebagai wali-wali, sebagai perantara, sebagai wasilah, adalah orang-orang yang melandasi ibadahnya murni untuk Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Sementara anda ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara mereka ini yang tidak Allah izinkan, tidak Allah beri sedikit pun alasan yang membenarkan perbuatan anda ini. Nah, sama juga ternyata yang diibadahi oleh orang-orang Quraisy tersebut adalah orang-orang soleh. Nah, bahkan tingkat kesolehannya melebihi sebagian yang anda sebutkan ini. Kita telah membahas siapa itu Wali Songo. Ada yang tahu sejarahnya? Satu pun gak ada yang bisa mempertanggungjawabkan siapa itu Wali Songo. Nah, oh iya, itu ada dalam buku sejarah. Buku sejarah yang mana bisa dipertanggungjawabkan tingkat keakuratan daripada sejarah tersebut atau tidak? Atau itu hanya dongeng saja? Kalau dia wali, kenapa dia harus bertapa di pinggir sungai? Kalau dia wali, kenapa dia harus bertapa di puncak gunung? Kisahnya kan seperti itu, bertapa sampai berlumutan. Apa ini ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, barakallahu fikum, sejarah itu, sejarah dalam Islam, terkhusus yang berkaitan dengan perkara agama, yang di sana akan diambil sebuah istinbat atau hukum tertentu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, itu harus benar-benar ilmiah. Gak bisa kisah dalam urusan agama ini disamakan dengan kisahnya perselisihan antara Tunggal Ametung dengan siapa, Kenaro dan Kendedes. Gak bisa. Gak bisa. Nah, fa ikhwani fiddin azani wa iyyakum, ini adalah din yang harus dilandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak, innal isnada minad din laula al-isnadu laqala man qala ma qala au laqala man syaa ma syaa. Nah, sesungguhnya al-isnad, rangkaian rawi-rawi,
rangkaian para penukil berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah bagian daripada agama yang tidak boleh dipisahkan. Kalau bukan karena adanya ilmu isnad ini tadi, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenal rangkaian-rangkaian para perawi, niscaya akan berkata semua orang dengan apa yang dia mau. Berkata Rasul begini, nanti datang lagi si fulan dari sana berkata Nabi seperti ini, datang dari ujung sana berkata Abu Bakar As-Siddiq seperti ini. Kalau nggak ditanya mana sanadnya, ya akhirnya hadisnya Rasul, asarnya para sahabat, asarnya para tabi'in dan para a'immah, sama dengan kisahnya apa? Mojopahit. Sama persis. Nggak ada rangkaian rawinya siapa ini yang menceritakan. Nah, oleh karena itu sama juga dalam perkara ini. Siapa itu Wali Songo? Harus dipertanggungjawabkan dong secara ilmiah. Kalau betul toh mereka orang-orang soleh, kita nggak tahu. Kalau toh betul mereka adalah para wali-wali Allah, pertanyaan berikutnya kita menyatakan, siapa yang menentukan bahwa mereka itu adalah wali Allah? Siapa yang menyatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim itu adalah wali Allah? Siapa yang menentukan? Kita, atau bupati, atau gubernur, atau raja, atau kesepakatan masyarakat? Siapa yang menentukan? Kedudukan al-wilayah, kedudukan kewalian ini, kedudukan yang sifatnya ghaib. Tidak bisa kita memutuskan si fulan adalah wali Allah. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan kewalian. Nah, dan siapa yang menyatakan bahwa yang berani menentukan ini wali, ini bukan? Yang ini wali, yang ini bukan wali. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan tentang definisi siapa itu para wali. Siapa yang bisa menyebutkan definisi wali? 1, 2, 3, Komar. Dalilnya. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Setelah itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali Allah. Ciri-cirinya, Allah nggak biarkan ayat tentang wali ini tidak disertai dengan adanya definisi dan batasan. Tidak. Allah sebutkan bagaimana batasan seorang wali. Ciri-cirinya adalah beriman dan bertakwa. Apakah dinyatakan wali kalau dia bertapa di gua-gua begini? Apa ini amalan dari Islam? Amalan dari mana ini? Amalan dari Buddha, Hindu. Apakah bagian daripada wali yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib? Apa bagian dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka melakukan amalan-amalan yang tidak disunnahkan oleh Rasul? Bukan bagian daripada takwa. Takwa itu adalah beramal dengan segala yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Maknanya, kalau dia diperintahkan oleh Allah dan tidak diperintahkan oleh Rasulnya, tidak mau beramal dengannya. Ini wali. Nah, ikhwani fiddin azan ya Allah iyakum, maka terbantahlah syubhat mereka yang menyatakan bahwa ayat-ayat ini hanya turun kepada orang-orang Quraisy yang mereka beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala belaka. Kalau kami tidak, kami ini berhubungan dengan orang-orang soleh. Kita nyatakan orang-orang Quraisy pun mereka melakukan apa yang mereka yakini itu terhadap orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Ini buktinya ayat. Nah, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra, ulaika alladzina yad'un, justru mereka-mereka lah yang kalian ibadahi, yang kalian jadikan sebagai wasilah, yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mengharap untuk mereka itu lebih dekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan. Al-wasilah yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan saleh yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu, dan ciri-ciri mereka juga mengharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, inna azab rabbika kana mahdura.
ayat ini cukup untuk antum hafal sebagai dalil. Tetapi jika antum mau menghafal yang lainnya, karena di sini ada 4 ayat, maka itu suatu yang luar biasa. Nah, enak kan, nggak dipaksa? Iya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau santri harus menghafal ini. Nah, limat. Barakallahu fikum. Nggak panas ya? Hah? Afwan. Ayo, syukran, ahsan. Baik. Yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah, wa'lam anna hadhihi ash-shubah ath-thalatha hiya akbar ma 'indahum, fa idza 'arafta anna Allah waddaha lana fi kitabih wa fahimtaha fahman jayyidan fama ba'daha aysar minha. Ketahuilah, kata Syekh, bahwa syubhat-syubhat yang 3 ini tadi, nah, adalah syubhat-syubhat yang paling berat yang mereka lontarkan. Nah, apa itu syubhat yang 3? Yang pertama adalah mereka menyatakan kami ini tidak beribadah kepada patung, sebagaimana Abu Jahal beribadah kepada patung. Kami ini beribadah kepada wali. Kami ini menjadikan wali sebagai wasilah. Ini yang pertama syubhatnya. Jadi apa bedanya antara yang sekarang, musyrikin sekarang, dengan musyrikin Quraisy? Ini satu sisi. Mereka menyatakan mereka beribadah kepada patung, sementara kami hanya menjadikan orang-orang soleh dan wali-wali Allah sebagai wasilah. Ini syubhat mereka yang pertama. Syubhat mereka yang pertama ini sebenarnya nggak benar loh pada prakteknya. Coba kita lihat ternyata musyrikin di zaman kita. Apa betul hanya mereka menjadikan wali-wali Allah? Tadi sudah saya sebutkan, tingkat kewalian yang mereka nyatakan sebagai wali Allah itu pun perlu dipertanyakan. Di samping itu kita tahu di zaman kita ada yang menjadikan kerbau sebagai wali, ya. Kiai Slamet ya di Solo, antum tahu itu. Ada yang menjadikan keris setan gober sebagai wali, sehingga disimpan di rumahnya agar pangkatnya naik, agar jabatannya naik, agar baksonya laris, agar supermarketnya tambah maju. Ini sama juga. Gamelan pun, gamelan dijadikan sebagai apa? Wali juga. Nah, dijadikan sebagai wasilah tawassul oleh mereka. Nah, kenapa katanya? Masa sejauh itu mereka serendah itu pikirannya? Lawang gamelan dan sapi bisa dijadikan sesuatu. Tidak semudah, tidak segampang itu. Hal itu ada sebab dan ceritanya. Mereka meyakini sebuah keris yang mereka jadikan sebagai wasilah karena mereka berkeyakinan bahwa ada sebuah ruh atau titisan ruh seorang wali yang masuk ke benda tersebut. Ya, kisah yang menimpa kepada orang-orang Quraisy pun mirip dengan apa yang terjadi. Latta, orang yang soleh, ada sebagian yang diantara orang-orang Quraisy yang beribadah ke kuburnya. Sebagian dari mereka ada yang dimasuki syubhat dengan adanya sebuah berita yang menyatakan bahwa ruhnya Latta telah masuk kepada sebuah sokr, sebuah batu sokra yang besar, sebuah batu yang besar. Disitulah masuk ruhnya Latta. Nah, dan kemudian di balik kisah ini orang-orang Quraisy memuliakan batu tersebut. Nanti nggak lama pun di negeri ini pun sama akan berlanjut yang seperti itu. Nggak lama nanti monumen Gerbong Maut akan diyakini bahwa ruhnya Kironggo, ya, di Bondowoso sana telah masuk ke salah satu patung. Yang nanti lama-lama waliyadzubillah akan ada orang-orang yang kalau lewat sana merasa yakin bahwa baksonya akan laris. Kalau merasa yakin yang lewat sana nanti akan selamat hari ini. Nah, waliyadzubillah akan berganti zaman terus dari abad ke abad sampai ilmu Islami semakin tidak dikenal, akan ada yang tawaf di Gerbong Maut itu. Nah, barakallahu fiikum. Termasuk sekarang
patungnya kakeknya Imam Samudra, ya, yang dia bangga-banggakan sebagai salah satu mujahid, dia sebutkan itu, pejuang yang melawan kufar Belanda, adalah seorang alim, seorang kiai yang sekarang diabadikan dalam sebuah monumen patung di daerah mana itu, Demak dan sekitarnya itu, ke sana kampungnya dia, Lamongan itu. Nah, tunggu akan datang waktunya orang-orang akan menjadikan patung itu sebagai tempat keramat. Jangan ditunggu 50 tahun, akan datang melalui proses yang panjang sekali. Tidaklah orang Quraisy, anak cucu Ibrahim alaihissalam, yang sudah antum ketahui bahwa Abu Jahal dan yang lainnya itu adalah kerabatnya Nabi, bukan orang Mongol mereka. Bukan mereka itu orang Roma, bukan. Mereka itu keturunannya Ibrahim dari anaknya yang bernama Ismail. Nah, yang mereka adalah anak-anaknya yang bapak atau nenek moyang mereka adalah Imam Tauhid. Yang Ka'bah ada di negeri mereka. Nah, kenapa sampai mereka dinyatakan sebagai kufar dan musyrikin? Prosesnya nggak terjadi tahun 2 tahun atau 1 abad 2 abad, tetapi berproses panjang. Nah, terus sampai pada ujung-ujungnya orang-orang Quraisy mengabadikan nenek moyang mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka, wali-wali songo mereka, dan wali-wali limo mereka, itu dalam bentuk patung-patung yang ditaruh di dekat Ka'bah. Ada wali songo di kalangan mereka. Loh, itu grup-grupan. Allah sebutkan apa? Saya nyatakan wali limo. Kenapa? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wala nasra. Ada wali limo. Barakallahu fikum. Ada 5 sunan ada. Sunan waddan, sunan yaghuth, sunan yaghutha wa ya'uqa wa sunan nasra. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diabadikan oleh orang-orang Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ini murni orang-orang soleh betul. Siapa yang mempersaksikan bahwa 5 wali ini dinyatakan orang-orang soleh? Allah yang menyatakan dalam Al-Quran. Ditafsirkan, dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa 5 orang ini orang-orang soleh. Nah, kalau wali songo siapa yang mempersaksikan? Buku sejarah yang kita pelajari di SD. Buku sejarah yang kita dapatkan di Gramedia. Ada 5. Ya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan ada wali tigo di situ. Betul ini enggak main-main, ini serius. Nah, yang wali tigo itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, kata Allah. Jadi sudah ada berapa walinya sekarang? Wali Wolu. Iya, wali Wolu, barakallahu fikum, sudah 8 walinya. 6. Barakallahu fikum. Jadi jangan dikira itu khayal, ada semuanya. Nah, atas dasar ini ya ikhwan, barakallahu fikum, ini syubhat mereka yang pertama. Kemudian syubhat mereka yang kedua adalah mereka menyatakan kami ini ujung-ujungnya toh juga mengharap dari Allah. Jangan kalian kira bahwa kami ini mengharap dari orang-orang soleh itu. Kami ini sebenarnya mengharap dari Allah, mengharap maghfirah dari Allah, mengharap rahmat dari Allah, mengharap barokah dari Allah. Tapi tetap saja, yakni melalui orang-orang tersebut. Yang berikutnya, yang tadi sudah Anda sebutkan dan sudah untuk kuasai juga, mereka hendak membedakan kondisi mereka sekarang dengan kondisi orang-orang Quraisy dahulu. Atas dasar itu mereka ingin membenarkan apa yang mereka lakukan. Kemudian Syekh ini khulasah kesimpulan syubhat yang 3 yang beliau sebutkan, hadhihi syubha as-salat. Nah, kemudian beliau menyatakan fa in qala. Sekarang masuk kepada syubhat yang berikutnya. Selesai kita. Saya ulang-ulang syubhat ini kenapa? Dengan ana ulangi dengan berbagai macam bentuk penjelasan agar antum bisa paham. Kadang-kadang antum ketemu satu orang dari mereka atau tulisan salah satu dari mereka memunculkan syubhatnya dalam bentuk seperti ini. Nanti di buku yang lain antum dapatin syubhatnya seperti ini, padahal sama intinya. Ya. Atas dasar itu perlu untuk antum sering diskusi, tanya jawab,
Bagaimana syubhat ini? Bagaimana jawabnya? Kalau mereka mengatakan gini, apa dalilnya? Apa jawabannya? Ini dalam rangka untuk antum benar-benar menguasai syubhat mereka pertama, yang kedua sekaligus menguasai jawabannya dengan tepat. Nah, berikutnya, fa in qala ana la a'budu illallah wa hadzal iltija'u ila salihin wa du'a'uhum laisa biribadah. Ini syubhat baru. Saya ini enggak beribadah hanya kepada Allah ya akhi. Nah, sementara iltija itu maknanya adalah menyandarkan diri atau meminta perlindungan di dalam suatu perkara yang dia khawatirkan, dari suatu perkara yang dia takutkan. Nah, ini al-iltija. Tempatnya dinama al-malja. Kalau antum misalkan ada melihat seekor singa, kemudian lari, antum masuk ke sebuah ruangan, dikunci ruangan itu, ya. Nah, ruangan itu dinamakan malja. Perbuatan antum lari dari singa masuk ke ruangan tersebut dinamakan iltija. Orang yang lari dinamakan multaji. Ya, orang yang lari subjeknya dinamakan apa? Multaji. Nah, sekarang syubhat ini menyatakan iltija yang kami lakukan kepada orang-orang soleh ini bukan ibadah. Paham maksudnya? Sekarang mereka ingin merekomendasi perbuatan mereka dan membersihkan apa yang mereka lakukan dari penamaan kesyirikan. Yang kami lakukan ini bukan syirik. Kenapa? Yang kami lakukan ini bukan ibadah. Kesyirikan itu kan kalau ada sebuah ibadah yang diberikan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Syirik itu apa? Ibadatu ghairillah ma'ahu. Penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah bersama peribadatan dia kepada Allah. Ini syirik. Peribadatan kepada selain Allah bersama dengan ibadahnya dia kepada Allah. Ini namanya syirik. Sementara ana dia bilang enggak beribadah hanya kepada Allah saja. Loh, ini kalian melakukan iltija. Oh, ini bukan ibadah ini. Ini dalam rangka, nanti mereka akan beri nama-nama dan akan kita pelajari yang berikutnya. Paham sekarang syubhatnya? Nah, contoh konkretnya seperti yang sering terjadi sekarang, kalau orang mengalami kesulitan, mengalami kesulitan, kesusahan di rumahnya atau di kerjaan dia atau yang lainnya dalam perkara-perkara keduniaan, penyakit yang membuat sempit dadanya, dia datang berziarah ke kuburan salah seorang wali menurut dia. Dengan berziarahnya dia itu dia merasa tentrem, lari dari kesusahan yang ada di rumahnya, lari dari kesempitan yang dia alami dalam usahanya. Dia datang ke kuburan seorang wali. Barakallahu fikum. Itu merasa tenang. Betul ya ikhwan. Itu kalau sudah melakukan ziarah pakai bis-bisan keliling selama seminggu 10 hari. Ya. Keliling mulai dari misalkan Situ Bondo atau dari Jember sini keluar Tanggul dulu. Kemudian nanti ke Pasuruan masuk ke mana? Jombang dulu atau ke Surabaya dulu. Nah, biasanya Jombang, Surabaya Gresik. Nah, terus gitu keliling. Dan itu orang-orang yang berziarah rata-rata masing-masingnya itu mempunyai masalah. Rata-ratanya, mayoritasnya. Ada yang satu ingin punya anak, yang satu ingin naik jabatan, yang satu ingin usahanya maju, yang satu ingin skripsinya berhasil, ya. Yang satu barakallahu fikum ingin dapat jodoh, yang satu ingin supaya anaknya nggak nakal. Nah, macam-macam permasalahan. Begitu sampai di Sunan Ampel sana, duduk baca zikir dengan tentramnya, dia merasa tempat itu sebagai tempat perlindungan bagi dia, tempat untuk menentramkan kesempitan-kesempitan dia. Nah, mereka mau menyatakan sekarang iltija yang kami lakukan ini bukan ibadah. Kenapa Anda menyatakan perbuatan ini perbuatan syirik? Paham sekarang syubhatnya sebelum masuk jawaban.
Baik, kita lanjutkan. Faqul lahu, maka jawablah, katakan kepada dia, anta tuqirru anna Allah farada 'alaika ikhlasal ibadah lillah wa huwa haqquhu 'alaika. Fa idza qala na'am faqul lahu bayyin li hadha alladhi furida 'alaik wa huwa ikhlasul ibadah lillah wahdahu wa huwa haqquhu 'alaik. Fa in kana la ya'rif al-ibadah wa la anwa'aha fabayyinha lahu biqaulika ila akhir. Kata Syekh, pertama jelaskan dulu kepada orang ini, sampaikan, ya akhi, ente beriman enggak, yakin enggak bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah. Kalau dia menyatakan enggak, Allah enggak merintahkan itu, ya berarti imma dia jahil, imma sedang ngamuk, kan gitu. Ngambek, enggak mau menyebutkan dia. Nah, kalau ngambek ya sudahlah, nanti sampai turun dulu ente, tenang dulu. Nah, kalau dia enggak tahu, dia enggak, Allah enggak merintahkan ikhlas, bacakan ayat-ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, dan sekali-kali tidaklah mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan kepada Allah agama ini, mengikhlaskan kepada Allah ibadah. Kalau dia menyatakan iya betul, dia membenarkan bahwa memang Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah, baru setelah itu pindah yang berikutnya. Kalau gitu kita yakin bahwa ikhlas itu hanya milik Allah, untuk Allah, iya betul. Baik, kalau gitu coba jelaskan kepada ana apa makna ikhlas. Jelaskan kepada anak apa makna ikhlas. Nah, kalau seandainya dia bisa menjawab, ya alhamdulillah, baru kita menginjak kepada jawaban yang berikutnya. Kalau tidak, ini yang jadi masalah. Fa idza qala na'am faqul lahu, kalau dia menyatakan iya, bayyin li hadzal ladzi furida 'alaika wa huwa ikhlasul ibadah wahdahu. Jelaskan kepada anak. Ya, kalau dia menyatakan betul Allah mewajibkan kepada kami al-ikhlas, jelaskan kepada anak apa itu al-ikhlas yang telah Allah wajibkan. Kalau dia menyatakan anak nggak tahu ya akhi, nggak paham, bagaimana ente yakin bahwa ikhlas itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada anda, sesuatu yang wajib hukumnya dari Allah kepada anda, sementara anda nggak tahu apa yang makna yang Allah wajibkan. Ini kan musibah. Anda yakin ini wajib? Iya. Jelaskan apa ini yang Allah wajibkan. Nggak paham. Waduh, repot ya akhi. Kalau ente nggak paham sesuatu, Allah yang memerintahkannya kepada anda. Ini kan musibah. Kalau seseorang tidak tahu sesuatu yang Allah wajibkan, alamat kehancuran bagi dia di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, beliau menyatakan kalau seandainya dia tidak tahu makna al-ikhlas, ya, maka jelaskan. Mungkin saja dia akan menjawab begini, ya ikhlas ya akhi, maknanya ikhlas ya ikhlas. Ikhlas itu artinya ente di dalam melakukan ibadah ini nggak ingin selain Allah. Ikhlas itu artinya nggak riya, nggak menginginkan dunia di balik ibadah ini. Saya sama sekali berziarah dan berzikir, beriktikaf di kuburannya Sunan Ampel ini bukan dalam rangka cari dunia ya akhi, dalam rangka cari maghfirah, dalam rangka cari ampunan. Kalau yang tadi naik pangkat bukan sudah jelas ya, cari dunia kan. Anak enggak, anak kesana dalam rangka supaya anak lebih dikenal oleh wali ini nanti di hadapan Allah di yaumul qiyamah dapat syafaat. Yang kedua juga di dunia ini, ana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa ana. Sehingga ana beriktikaf di sini, datang untuk menghilangkan kegundahan ana di tempat ini. Nah, dan ana melakukan ini sama sekali tidak ingin dunia. Tidak ingin. Kalau ada orang mau bayar saya untuk datang ke sini karena dunia, ana nggak mau. Betul, ada yang ikhlas, betul-betul ikhlas, nangis dia di kuburan. Nah, dia menyatakan ini maknanya ikhlas. Berarti dia belum paham apa maknanya ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa, asal katanya secara bahasa adalah pembersihan suatu benda atau sesuatu dari perkara yang mengotorinya. Kata orang-orang Arab menyatakan khallastul asala an syawaibihi. Aku bersihkan madu dari perkara yang mengotorinya seperti sarangnya, ya, atau ada benda yang mengotori itu dibersihkan. Ini kalimat ikhlas.
Secara bahasa artinya apa? Membersihkan sesuatu dari apa? Yang mengotorinya. Disuling, penyulingan. Ya, sehingga benar-benar yang keluar itu murni. Hanya untuk Allah dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang begini. Kita tanya kepada Anda. Kalau dia menjawab seperti itu, maka kita jelaskan makna al-ikhlas, kata Syekh. Kalau dia nggak paham makna al-ikhlas yang semestinya, yang dimaui oleh Allah, dijelaskan. Apa itu? Faqul, kata Syekh, biqaulika qala Allah Ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah inna Allah la yuhibbul mu'tadin fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatun lillah fala budda an yaqula na'am wa du'a mukhul ibadah. Sekarang gini ya akhi, Allah menyatakan ud'u rabbakum, berdoalah dan beribadalah kepada Rabbmu tadarruan wa khufyah, dengan penuh perendahan diri, dengan penuh rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah. Kenapa kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah? Karena Allah memerintahkannya. Allah menyatakan, kenapa Syekh menyebutkan ayat ini? Syekh ingin menyebutkan, memastikan, menetapkan bahwa doa itu bagian daripada apa? Ibadah. Nah, dan juga sikap merendahkan diri, sikap harapan, mengharap ini adalah bagian daripada ibadah. Apalagi mengharap sesuatu yang tidak dimiliki kecuali hanya oleh milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan mengharap rezeki. Siapa yang memiliki rezeki? Allah. Mengharap maghfirah. Siapa yang memiliki? Allah. Mengharap barakah. Siapa yang memiliki barakah? Allah. Mengharap mendapatkan syafaat. Siapa yang memiliki syafaat? Allah. Maka atas dasar itu ya akhi, kita tahu bahwa doa itu adalah ibadah. Apa dalilnya? Allah memerintahkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah menunjukkan bahwa Allah cinta kepada sesuatu tersebut. Kalau Allah nggak cinta, maka Allah akan larang. Kalau Allah memerintahkan suatu perkara, menunjukkan bahwa perkara itu dicintai oleh Allah. Kalau suatu perkara itu dicintai oleh Allah, menunjukkan bahwa perkara itu adalah ibadah. Ini suatu prinsip dan kaidah yang diletakkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana kata beliau di dalam mendefinisikan ibadah, kata beliau ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu definisinya adalah, kalau ada kita ditanya apa itu ibadah, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup atau meliputi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk perkataan yang zahir ataupun yang batin, ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ini pengertian atau definisi daripada ibadah. Sehingga kalau Allah memerintahkan suatu perkara, menunjukkan bahwa Allah menyukai perkara itu dan ridho kepada perkara tersebut. Ketika Allah menyatakan aqimis salat, tegakkanlah salat, menunjukkan bahwa salat itu adalah ibadah. Ketika Allah menyatakan di dalam salatnya wa'tuz zakat, menunjukkan bahwa zakat itu adalah ibadah dan Allah mencintainya. Begitu juga doa. Ketika Allah menyatakan ud'u, berdoalah kepada Rabb kalian, ud'u rabbakum, menunjukkan bahwa doa ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan sesuatu yang dicintai itu adalah apa? Ibadah. Nah, sekarang ini kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh beliau. Fa idza a'lamtahu bihadza, ketika telah Anda jelaskan kepada orang tersebut bahwasanya doa itu adalah ibadah, bahwa Allah memerintahkan perkara tersebut, faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatun lillah, apakah engkau tahu ya akhi, tanyakan setelah itu, bahwa apa yang Anda lakukan ini adalah suatu ibadah. Fala budda an yaqula na'am, maka harus dia menyatakan iya. Karena tadi sudah antum jelaskan, doa itu adalah ibadah. Kenapa? Allah perintahkan
Nah, kemudian wa du'a mukhul ibadah. Sementara doa itu adalah inti daripada ibadah, kata Syekh. Pernyataan Syekh ini bersumber dari sebuah hadis yang dengan lafaz ini tidak sah. Yang ada atau yang sah dengan lafaz apa? Ad-du'a huwal ibadah. Nah, ad-du'a huwal ibadah. Nah, ini yang sah. Dengan lafaz mukhul ibadah tidak sah. Nah, tetapi Syekh tidak menyebutkan bahwa itu adalah hadis. Ya, secara makna adalah benar. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Kenapa dinyatakan doa sebagai inti ibadah? Kan ada ibadah yang tidak mengandung doa. Kan iya? Ada ibadah yang tidak mengandung doa. Zakat, apa ada doanya? Ketika kita mengeluarkan zakat, ada doanya, Suzy? Hah? Nggak ada kan? Nah, saum, ada doanya? Nggak ada kan? Nah, barakallahu fikum. Kenapa dinyatakan doa itu adalah inti ibadah? Jawabannya bahwa doa itu terbagi menjadi berapa? Terbagi dua jenis. Ada yang dinamakan doa mas'alah, ya, yang kedua dinamakan doa ibadah. Doa mas'alah itu adalah doa yang dalam bentuk ucapan, dalam bentuk permintaan atau permohonan langsung melalui lisan. Ya Allah, beri kami rezeki. Ya Allah, beri rahmat. Ya Allah, beri kami hidayah. Ya Allah, beri kami istiqamah. Ini doa masalah namanya. Kalau doa ibadah itu adalah ibadah praktis yang dilakukan oleh setiap muslim, setiap hamba Allah. Itu adalah doa pada hakikatnya. Ketika seorang mengeluarkan zakatnya, pada hakikatnya terletak di dalam hati dia sebuah doa yang dia harapkan mudah-mudahan diterima zakat ini sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersedekah, ya, dia pada hakikatnya berharap kepada Allah agar sedekah itu dinilai sebagai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fi din azan ya Allah, yakum, ini maksud pernyataan Syekh, ad-du'a mukhul ibadah. Tidaklah setiap ibadah kecuali itu adalah doa. Dan tidaklah ada setiap doa pun kecuali itu adalah ibadah. Nah, ini makna dari pernyataan beliau, ad-du'a mukhul ibadah. Nah, faqul lahu idza aqrarta annaha ibadatun, jika dia telah menyatakan iya betul doa itu adalah ibadah. Nah, wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an, sementara engkau juga beribadah kepada Allah siang dan malam, khaufan wa tama'an, Anda juga berdoa kepada Allah dalam kondisi takut dan penuh harap cemas. Anda berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Thumma da'awta fi tilkal haja nabiyan aw ghairahu, hal asrafta fi ibadatillahi ghairahu. Paham sekarang? Dia tadi ingin menyatakan bahwa iltija itu bukan ibadah. Datangnya dia ke kuburan wali meminta syafaat, ya, meminta barokah, padahal barokah itu milik Allah, syafaat itu milik Allah. Dia mau menamakan perbuatan ini bukanlah ibadah. Ini sekedar perbuatan biasa saja. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Sementara dia sudah mengucapkan berharap, baik secara lisan, ya. Saya nggak minta-minta kalau di kuburan. Ada yang akan menjawab seperti itu. Saya nggak minta, ya wali fulan syafaatnya, enggak. Ada yang cuma datang ke sana, tetapi terbetik di hatinya, dia yakin bahwa dengan datangnya dia ke tempat itu, dia berhak mendapatkan barokah. Dengan datangnya dia ke tempat itu sekedar datang saja, dia akan mendapatkan syafaat dari sang wali. Ada yang datang sana nggak minta-minta, cuma duduk aja, duduk. Nah, ya. Ini kondisi atau sebagian kondisi dari mereka, orang-orang musyrikin. Nah, maka kita menyatakan yang kalian lakukan ini adalah doa. Dan doa itu ada dua macam. Ada doa masalah, yakni doa yang diucapkan langsung melalui lisan dalam bentuk permintaan, ya, atau doa ibadah. Doa ibadah itu adalah
suatu perbuatan yang mengandung nilai ibadah, yang pada hakikatnya Anda di balik perbuatan itu mengharap sesuatu. Lah, sikap mengharap sesuatu ini tadi, baik itu mengharap perlindungan, Anda datang ke kuburan wali dengan harapan tidak ada orang yang mengganggu Anda. Anda datang ke kuburan seorang syekh dengan harapan tidak ada satu penyakit yang menimpa Anda. Ini kan iltija, memohon perlindungan, baik yang terucap secara langsung melalui lisan ataupun dalam bentuk perbuatan. Nah, paham ya ikhwan? Lah, perbuatan Anda ini dinamakan doa. Tadi Anda sudah sepakat dengan ana bahwa doa itu adalah ibadah. Kalau dia menyatakan enggak sepakat, loh gimana dengan ayat ud'u rabbakum? Ayat Quran kan iya. Apa maknanya? Ya berdoalah kepada Allah satu-satunya. Berarti doa ibadah kan? Iya. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda di satu waktu Anda laila nahar meminta kepada Allah, Anda sholat malam, bertasbih, berzikir kepada Allah, bertahmid. Nah, meminta kepada Allah keinginan-keinginan Anda, tapi di waktu yang lain Anda juga meminta kepada selain Allah, baik meminta melalui lisan Anda secara langsung atau Anda menyimpannya di dalam hati Anda dalam bentuk keyakinan. Nah, ini adalah ibadah. Dan ketika Anda memberikan ibadah ini yang semestinya hanya hak Allah, Anda memalingkan ibadah ini yang semestinya murni ikhlas untuk Allah. Ini maknanya ikhlas. Doa ini hanya milik Allah, harus dimurnikan, ya, hanya untuk Allah. Doa ini ibadah, harus dia dibersihkan dari segala yang mengotorinya. Sebentar ke Allah, sebentar ke sini. Ini harus dibersihkan. Murni hanya untuk Allah. Ini maknanya ikhlas. Nah, bukan ikhlas itu maknanya hanya sekedar enggak riya. Bukan ikhlas itu maknanya sekedar Anda tidak mengharapkan dunia di balik perbuatan Anda. Bukan. Maknanya ikhlas itu adalah membersihkan ibadah yang zahir maupun yang batin dari segala yang mengotorinya. Membersihkan ibadah dari segala yang membuat dia kotor, baik dalam bentuk riya, ibadahnya jadi kotor, atau dengan harapan sedikit dari perkara dunia, ibadahnya jadi kotor enggak karena Allah, atau juga dikotorin Anda beribadah kepada Allah di suatu waktu, di suatu malam tertentu, bahkan siang dan malam Anda berdoa kepada Allah, tetapi juga Anda jadikan di waktu tertentu, di bulan tertentu, di tanggal tertentu, di jam-jam tertentu, Anda juga berdoa kepada selain Allah. Nah, siang malam Anda bersujud sampai hitam dahinya, berdoa kepada Allah. Nah, bertasbih kepada Allah Anda siang malam tiap hari, tetapi Anda jadikan dalam setahun sekali di bulan Sya'ban, pas pada nisfu Sya'ban Anda datang ke kuburannya Habib Saleh di Tanggul, ya, pada acara nisfu Sya'ban setahun sekali Pak. Padahal dalam 364 hari, ya, plus 23 jam, karena 1 jam tok ke sana, ya, itu untuk Allah. Sayangkan, 364 hari plus 23 jam, itu untuk Allah. Yang 1 jam tok. Nah, dipotong perjalanan di sana cuma 15 menit. Jadi, berapa? 364 hari plus 23 jam plus 3/4 jam. Yang 1/4 jam Anda cuma duduk sebentar, yakin bahwa ini Anda akan mendapatkan barokah. Yakin bahwa Anda dalam tahun ini tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menyihir Anda, tidak bisa ada dukun yang bisa mencelakakan Anda. Dengan ini Anda telah mengotori ibadah. Anda telah mengotori doa. Lu Anda nggak berdoa, karena Anda cuma diam. Iya, yang Anda lakukan itu bukan doa masalah, tetapi doa ibadah. Nah, paham ya ikhwan? Nah, ini yang mau dijadikan sekarang sebagai syubhat baru oleh mereka-mereka al-musyrikin di zaman ini. Nah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Nah, hukumnya apa? Hukumnya orang-orang itu dalam Islam berbeda-beda, bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, kalau itu orang awam,
yang nggak ngerti apa-apa, kebawa syubhat di kampungnya, di daerahnya. Nah, maka yang seperti ini nggak bisa dihukumi dengan hukum yang sama dengan kondisi orang yang dia itu telah ditegakkan kepadanya hujjah, ya, berilmu dia, punya kemampuan untuk dia mengkaji dan mempelajari. Berbeda dengan orang-orang desa yang nggak mengerti apa-apa, orang-orang kampung yang nggak mengerti apa-apa. Jangankan mau baca Quran, bahasa Indonesia aja nggak bisa. Betul. Jangankan baca Quran, bahasa Indonesia aja nggak bisa sebagiannya. Nah, yang seperti ini tuh tentunya tidak bisa disamakan hukumnya dengan orang-orang yang siang dan malam menyebarkan syubhat, mengajak umat ini untuk berbuat bid'ah dan berbuat syirik. Nah, ini dari sisi hukum secara global. Kalau dari sisi ta'yin, paham ta'yin ya, langsung kepada orang pribadi per pribadi, person per person, tentunya ahli sunnah punya manhaj tersendiri dalam perkara ini, bahwa tidak dengan mudah mengucapkan dan menghukumi seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan, kecuali kalau memang barakallahu fikum perkara itu sudah jelas sekali. Misalkan orang-orang yang dengan tegas menyatakan bahwa barakallahu fikum boleh berdoa kepada selain Allah, dengan tegas ya, terang-terangan menyatakan boleh barakallahu fikum beribadah misalkan kepada sapi, ya, tegas-tegas dia menyatakan, terang-terang dia menyatakan bahwa boleh juga bagi seorang untuk bisa mengetahui perkara yang gaib. Nah, dan yang semisal ini, maka yang seperti ini dinyatakan kufur setelah ditegakkan kepada dia al-hujjah. Nah, ada udzur? Kembali ini sudah dibahaskan dulu. Sudah pernah dibahas nggak tentang al-udzur bil jahl? Ya, di murajaah. Nah, hati-hati dalam hal ini, jangan sampai kita melebihi atau melewati batas-batas yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, kenapa anak khawatir bermula dari pertanyaan semisal ini nanti dipraktekkan di lapangan. Nah, misalkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada udzur bagi orang yang punya kesempatan gitu lah, untuk ta'lim tapi nggak mau ta'lim, nggak mau mencari ilmu al-haq tentang tauhid, ya. Padahal sudah dibuka majelis, bahkan sudah terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyian kan, ya, sudah motor parkir di depan, kemudian masjidnya terbuka, kan tahu, mestinya mau tidak mau dia mencari apa itu al-haq, nah, mencari apa itu tauhid, mencari apa itu sunnah. Oh, berarti kalau nggak mau nggak ada udzur kan, begitu pembicaraan Syekh Al-Utsaimin. Berarti itu kafir. Akhirnya lah kafir semua. Nah, barakallahu fikum. Hati-hati di dalam menerapkan hal ini. Lebih selamatnya kita menyatakan ya sudahlah, mereka orang-orang yang terbawa syubhat. Bukan nggak mau mencari al-haq kepada kita, bukan ya. Mencari al-haq tentang tauhid di majlis-majlis ahli sunnah, bukan. Tapi sudah kadung syubhat, oh itu aliran sesat itu, jangan hadir ke sana. Sudah kadung tertanengi dengan ini, ya. Sudah antipati dulu, bukan karena hawa nafsu, tetapi dikarenakan syubhat. Ya, ini juga termasuk apa? Penghalang. Nah, penghalang yang mencegah kita, menghalangi kita untuk menghukumi seseorang dengan kekufuran. Barakallahu fikum, butuh kehati-hatian dalam hal ini. Tetapi yang jelas kita telah memahami syubhat ini yang terakhir, bahwa saya ulangi secara ringkas, mereka ingin menyebut amalan mereka, perbuatan mereka, yaitu al-iltija kepada as-salihin, bukan bagian daripada ibadah. Kalau memang itu bukan bagian daripada ibadah, kenapa Anda memberi nama kami atau perbuatan ini dengan perbuatan syirik? Atau lebih parah lagi, memberi nama kami, julukan kami sebagai musyrik. Kenapa? Ini syubhat mereka. Dan antum telah mengetahui jawabannya secara rinci
Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.